Keluarga mendiang Vina Cirebon kini bisa sedikit lega usai ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron. Polisi berhasil membekuk Peggy yang merupakan salah satu pembunuh Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Ternyata selama ini Peggy Peron bersembunyi di Bandung. Usai masuk ke dalam radar pencarian kepolisian setempat, Polda Jawa Barat berhasil mengendus keberadaan Peggy di Bandung dan menangkapnya pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Semenjak kabur dari Cirebon, Peggy melarikan diri ke Bandung dan mengadu nasib di sana sebagai buruh bangunan. Peggy dan ketiga rekannya sebenarnya sudah lama masuk ke dalam pencarian polisi. Keluarga Vina, Dewi Arsita tak puas dengan hasil penyelesaian kasus yang menimpa putri mereka. Akhirnya mereka bertemu dengan sosok pengacara kondang Hotman Paris untuk meminta bantuan hukum untuk mencari pembunuh Vina. Hotman Paris pun mengaku menerima banyak pertanyaan warganet atau netizen di Instagram miliknya mengenai keaslian Peggy yang baru saja ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Hotman meyakini kinerja profesional Polda Jawa Barat. Ia yakin DPO yang ditangkap tersebut benar adalah Peggy, pelaku pembunuh Vina Cirebon. Meskipun begitu, Hotman mengusulkan agar Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan DPO yang dimaksud. Ulasan seputar Peggy Peron ditangkap masih terus menjadi sorotan netizen. Peggy Peron ternyata anak dari orang tua yang biasa saja. Hal itu menjawab isu liar di media sosial terkait DPO pembunuhan Vina yang 8 tahun. Sang ayah bekerja sebagai seorang kuli bangunan dan ibunya menjadi asisten rumah tangga dan jualan lauk pauk. Peggy adalah anak pertama dari 4 saudara. Selama ini, ia tinggal di rumah sederhana milik sang nenek yang jaraknya hanya 350 meter dari tempat kejadian perkara. Setelah Peggy Peron tertangkap di Bandung, sejumlah polisi mendatangi rumah nenek terduga pelaku itu. Petugas kepolisian mendatangi lokasi menggunakan 2 kendaraan roda 4. Selain itu terdapat pula petugas yang menggunakan sepeda motor. Polisi tidak mengizinkan masyarakat dan media untuk mendekati lokasi yang merupakan rumah nenek dari Peggy Peron. Penangkapan Peggy Peron oleh Polda Jawa Barat atas tuduhan otak pembunuhan Vina Cirebon dinilai keluarga sangat janggal. Pada 27 Agustus 2016 lalu, tidak di lokasi namun berada di Bandung. Ibunda Peggy, Kartini, meyakini anaknya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Menurut Kartini, pada saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy berada di Bandung membantu sang ayah kerja sebagai buruh bangunan. Kartini yang bekerja sebagai asisten rumah tangga salah seorang notaris dan pengacara di Cirebon itu mengaku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk Peggy. Pengacara Peggy, Sugianti Iriani, mengungkapkan ada beberapa kejanggalan dalam penangkapan Peggy, diantaranya data di surat DPO dengan fakta tidak sama. Dalam surat DPO disebutkan Peggy bercirikan rambut ikal, usia 31 tahun dengan alamat di Sukawinangun. Sementara Peggy Peron usianya baru 27 tahun dan alamatnya di Kepongpongan. Kejanggalan lain katanya, beberapa hari setelah kejadian rumah pelaku Peggy digeledah polisi dan mengamankan 2 sepeda motor. Kenapa tidak ditangkap saat itu juga? Kenapa Peggy baru ditangkap sekarang setelah 8 tahun dan kemudian viral setelah kisahnya difilmkan? Selain itu, Peggy bukan anggota geng motor. Kliennya adalah anak dari kalangan biasa yang mustahil berani melawan anak polisi dan anggota geng motor. Terungkap fakta baru mengenai daftar pencarian orang alias DPO pembunuh Vina Cirebon yang sebelumnya dinyatakan hanya 3 buronan, ternyata kini ada 4 buronan. Pengacara keluarga Vina, tim Hotman 911, Putri Maya Rumanti juga mengungkapkan hal itu. Ia mengungkap fakta baru di balik kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ia mengaku memperoleh BAP terkait ada DPO yang diduga dihilangkan ketika bertemu dengan salah satu pengacara terpidana, Jogi Nainggolan. Sebelumnya diberitakan bahwa ada 3 pelaku DPO yang diantaranya bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Egi alias Peron. Ternyata ada 1 nama lagi yang dihilangkan, yaitu Panji. Baru-baru ini pula viral, warganet menemukan jejak digital dari sosok bernama Rian Wisnu. Diketahui Rian Wisnu merupakan teman dari korban Eki, pacar Vina Cirebon.
Tampak Rian Wisnu dalam status unggahan Facebooknya 8 tahun lalu berkaitan dengan pembunuhan Eki. Salah satu jejak status Facebook Rian Wisnu di 2016 kini viral disorot. Dalam unggahan status di bulan September 2016, Rian Wisnu diduga seakan menyebut pelaku pembunuhan Eki dan Vina ada yang telah meninggal.